spender dengan teman-teman host kayak gitu ya. Itu kalau aku terjadi lagi sih, itu berarti doa aku terjawab. Karena aku pernah berdoa. Semoga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk aku bisa melakukan dengan cara yang lebih baik gitu loh. Jadi aku bisa bertemu sama spender host kayak gitu, dengan momen yang lebih baik, dengan momen yang lebih dewasa satu sama lain, dengan pribadiku yang sekarang, yang aku udah belajar jadi lebih baik lah gimana caranya aku bisa percaya diri interaksi sama orang. Karena harapanku tuh, aku tuh pengen banget ketemu sama spender dan teman-teman bigoku juga. Itu kebahagiaan bagiku. Kenapa aku bisa kayak gini? Karena aku merasa momen saat itu tuh seharusnya aku bisa nikmatin, cuman pada masa itu aku sedih karena aku nggak percaya diri. Jadi menurut aku tuh dulu berdoa dalam hati kayak gini, ya Tuhan, semoga suatu saat didengarkan doa aku bisa ketemu sama teman-teman host aku, bigo aku, dan spender-spender lagi dalam keadaan yang lebih baik, yang lebih dewasa, satu sama lain saling menerima, mau belajar lagi gitu. Soalnya pada masa itu jujur aja Kak, aku nggak berani ngapa-ngapain karena aku nggak percaya diri aku waktu itu. Nggak sanggup rasanya. Hai Kak, pada masa itu tuh rasanya tuh kayak nggak enak. Ketika kita bertemu orang banyak tapi kita sedang insecure atau nggak percaya diri, itu nggak enak banget Kak. Beda rasanya. Kalau sudah percaya diri kan lain Kak. Kalau lagi nggak percaya diri tuh rasanya tuh kayak serba salah. Pengen makan salah, pengen berdiri salah, mau duduk salah, semua serba salah. Nggak enak rasanya, nggak enak gitu. Menurut Kis, semoga Tuhan mendengarkan, dan kalau memang dikabulkan ya syukur. Berarti doaku terjawab. Ya kan, itu kan salah satu impianku. Impianku kan pengen masuk ke golden list lagi di Bigo Live Indonesia ini. Terus kalau diberi kesempatan lagi bertemu dengan, meskipun bukan spender lama ya, orang spender-spender baru atau lama sama aja kan, intinya dia adalah spender. Dipertemukan dengan teman-teman host Bigo kita kayak pada masa itu, kan bahagia Kak. Senang loh hati Kak. Di sini rasanya melekat Kak di hatiku. Kebahagiaannya tuh melekat hingga hari ini Kak. Yang bikin aku sedih itu bukan karena orang, tapi kesedihannya karena aku nggak percaya diri. Kesedihanku yang mendalam itu adalah ketika momen itu terjadi, aku tuh tidak sepercaya diri itu yang membuat aku sedih. Tapi kebahagiaannya adalah kebersamaanku bersama para host dan spender. Itu kebahagiaan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Nggak akan pernah aku lupa itu Kak, karena bahagianya nempel. Spender itu apakah banyak yang nyari cewek muda? Waktu itu Kis lihat spender, ada salah satu spender ganteng. Kok ganteng? Aduh, keceplosan. Iya betul. Jadi waktu itu aku salah satu spender ganteng. Kan spendernya banyak, nggak cuma satu. Nah, dia itu pacaran sama hostnya cantik, tapi bukan lebih muda jauh. Bedanya cuma dikit. Selera dia bagus lah ibaratnya. Menurutku seleranya bagus. Jadi spendernya memang lebih tua daripada host yang dia taksir. Tapi menurut aku mereka disandingkan tuh gak terlalu jauh karena spendernya tuh awet muda. Gini loh, spender walaupun usianya lebih tua Kak, kalau mereka memang pintar merawat diri, ketika dia bersanding sama host tuh gak terlihat jauh bedanya. Ini fakta. Jadi dari usia mungkin antara spender sama hostnya, misalnya hostnya lebih muda nih, tapi ketika mereka bersanding nggak terlalu jauh Kak, tetap terlihat kayak orang seusiaan aja gitu. Yang aku lihat pada masa itu, nggak tahu kalau yang sekarang ya, karena aku nggak pernah ketemu lagi kalau sekarang sama spender-spender, nggak pernah sama sekali Kak. Hingga detik ini cukup waktu itu aja pelajaran. Iya, spender itu kita nggak tahu kan, kita nggak tahu spender lain. Yang waktu itu aku temuin spendernya ganteng. Menurut aku, menurut kalian belum tentu ganteng, tapi menurut aku ganteng. Di mata aku ya, kan aku lihat secara langsung. Kalau kalian cuma lihat dari foto, dari video call, beda. Pas ketemu langsung tuh baru kalian tahu spender tuh gimana Kak. Gemetaran. Aku host aja gemetaran ketemu spender. Rasanya tuh kayak pas makan aja kayak gini. Karena aku orangnya kan waktu itu nggak percaya diri, nggak tahu kalau sekarang. Kalau waktu masa itu, aku mau minum aja rasanya tuh kayak,
ada rasa gimana gitu, canggung, karena belum terbiasa. Iya, spender itu, kalau kalian mungkin kan karena kebanyakan spender nggak mau meliatin wajah kalau di Bigo. Makanya ketika kita bertemu secara langsung kan kita gimana gitu. Aku aja waktu ketemu kemarin rasanya, itu menurut aku ya, kan itu isi hatiku yang keluar dari mulutku kan. Cuma masa itu aku nggak berani ngomong karena menurut aku harus sadar diri. Bagi Kis kayak gini kak, seorang host itu nggak boleh kelewat batas, nggak boleh menggatal lah ibaratnya. Walaupun nih misalnya contoh, aku host cewek, aku tahu bahwa kita tuh senang ada spender yang nyupport kita. Tapi menurut Kis, seorang host tuh harus punya etika. Nggak boleh sembarangan. Kayak mana ya? Kita tahu spender ini misalnya, ganteng. Masa kita tiba-tiba membuat dia nggak nyaman? Kayak gini misalnya, ganteng banget, gini-gini. Yang ada spender tuh nanti jadi geli, takut dia kak sama kita kak. Padahal isi hatiku tuh memberontak dan ingin mengeluarkan dari mulut, tapi aku nggak seberani itu. Aku cuma memandang wajahnya, melihat dia fokus makan, tapi hingga detik ini aku nggak pernah lupa bahwa memang ya namanya spender kalau di mata kita ganteng ya ganteng aja. Bagaimana mungkin aku munafik tentang hal itu? Nggak mungkin kak. Aku kan namanya aku perempuan normal. Bagaimana mungkin aku pura-pura untuk tidak melihat dia ganteng? Jelas-jelas ada orang ganteng duduk di depan aku. Ya kan? Nggak bisa. Aku nggak bisa pura-pura untuk pura-pura nggak melihat dia. Orang dia kelihatan. Orang dia duduk di depan aku. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan itu? Tapi harus sadar diri aja. Intinya gini, jangan menggatal. Jadi host nih menurut Kis ya, seorang host yang niatnya bekerja di Bigo, pasti